Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Bersama saya Daeng Iwan dalam channel Kisah Gelap. Kisah Gelap akan mengangkat peristiwa atau kisah-kisah nyata yang mencekam, tragis, bahkan mungkin masih menyisakan sejuta misteri. Semua akan kita angkat dalam Kisah Gelap. Dalam Kisah Gelap kali ini akan diangkat sebuah kisah yang tragis dalam perhelatan pemilihan presiden atau pilpres. Dua kubu saling bersih tegang yang akhirnya berujung maut. Dalam sebuah pesta demokrasi seperti pemilihan umum, perbedaan pilihan, perbedaan pandangan bukan hal yang haram. Tetapi perbedaan itu tidak semestinya berujung pada perpecahan, apalagi sampai merenggut jiwa manusia. Faktanya, pada perhelatan pilpres di dua tempat di dua negara, di Brasil dan negara tercinta kita Indonesia, sebuah tragedi terjadi. Dua pendukung yang bersih tegang adu argumen, dan akhirnya salah satu pendukung tewas. Begini kisahnya. Kisah pertama terjadi di Brasil, seperti dikutip dari detik.com 10 September 2022. Sebuah kasus pembunuhan terjadi di Brasil karena perbedaan pilihan politik menjelang pilpres pada Oktober 2022. Awalnya, dua pendukung capres Brasil, Jair Bolsonaro dan capres Lula da Silva, adu argumen soal politik wilayah di pinggiran Brasil. Pendukung petahana Bolsonaro bernama Cardoso, 42 tahun, berdebat sengit dengan pendukung da Silva, seorang pria berusia 24 tahun, yang kemudian menjadi tersangka. Identitas tersangka tak disebut untuk menghindari kemungkinan lebih buruk menjelang pilpres. Menurut Victor Donizete de Oliveira Pereira dari Kepolisian Sipil di Confresa, pembunuhan keji itu terjadi saat korban dan tersangka hanya berdua di peternakan yang berada di wilayah Confresa, negara bagian Mato Grosso. Oliveira Pereira menuturkan, korban awalnya meninju tersangka yang kemudian memukul balik. Korban kemudian mengambil pisau, namun tersangka berhasil merebut pisau tersebut darinya, lalu mengejar korban dan menyerangnya dengan pisau itu. Saat korban terbaring di atas tanah, tersangka mengambil sebuah kapak dan membacoknya sebanyak 15 kali, hingga korban tewas bersimbah darah. Tersangka kemudian berusaha menyembunyikan senjata pembunuhan itu dan melarikan diri. Namun berhasil ditangkap polisi setelah pergi ke rumah sakit untuk mencari bantuan medis. Kasus ini terjadi saat Brasil mengalami kampanye politik yang paling terpolarisasi dalam beberapa dekade. Ketegangan meningkat hingga kepolisian memperketat pengamanan di acara-acara kampanye politik. Kedua capres harus mengenakan rompi anti peluru dan menghindari kontak dengan para pendukungnya selama berkampanye. Sebelumnya, peristiwa serupa juga terjadi di tanah air ini, tanah air kita Indonesia. Dua pendukung capres berseteru menjelang Pilpres 2019 lalu.
Keterangan resmi dari Kepolisian Resor Sampang, Jawa Timur menyebut kasus ini setelah terjadi cekcok lantaran perbedaan dukungan capres. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komisaris Besar Frans Barung Mangera mengatakan, tersangka Idris berhasil ditangkap setelah sempat melarikan diri usai menembak Subaidi. Setelah menembak korban, kata Frans saat dihubungi Tempo Ahad 25 November 2018. Frans menuturkan penembakan tersebut berawal dari unggahan di media sosial Facebook. Idris mengomentari sebuah foto di Facebook tentang ancaman seorang terhadap satu pendukung capres dengan tulisan, "Siapa pendukung capres ini akan merasakan pedang ini." Idris mengomentari status itu dengan kalimat, "Saya ingin merasakan tajamnya pedang itu." Tak berapa lama, Idris didatangi oleh pemilik unggahan foto tersebut dan menanyakan maksud dari komentar Idris. Ternyata, aksi kedatangan sejumlah orang tersebut ke rumah Idris terekam dalam sebuah video yang kemudian diunggah oleh Subaidi di media sosial. Subaidi dalam unggahannya mencibir Idris yang dianggap ketakutan setelah didatangi pemilik pedang tersebut. Tak hanya itu, Subaidi juga mengancam akan membunuh Idris dalam unggahannya. Unggahan Subaidi itulah yang kemudian menyulut sakit hati Idris dan berusaha mencari informasi tentang Subaidi. Pada Rabu 21 November 2018, Idris dan Subaidi kebetulan berpapasan di jalan dengan menggunakan kendaraan roda 2. Subaidi kemudian mendekat ke arah Idris lalu menabrakkan motornya. Idris pun terjatuh dari motornya. Melihat itu, Subaidi langsung menyodorkan pisau ke arah Idris yang masih dalam keadaan terjatuh. Namun Subaidi terpeleset. Saat itu juga Idris mengeluarkan pistol dari kantongnya dan menembak dada kiri Subaidi. Lalu Idris pun kabur. Tak butuh berapa waktu, polisi berhasil menciduk Idris. Tersangka pun dijerat pasal 340 KUHP dan pasal 338 serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Ancaman hukuman untuk Idris maksimal adalah hukuman mati. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.